Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran biologi. Bisa kalian lihat di sini, saya telah menyiapkan papan tulis mengenai materi masih sama dengan 2 minggu yang lalu. Masih tentang keanekaragaman hayati. Pada minggu ini, saya akan menjelaskan materi yang sudah pernah saya bagikan pada Google Classroom kalian masing-masing, yaitu pada 2 minggu yang lalu saya telah membagikan materi dengan bentuk PowerPoint. Kenapa hari ini saya membuat video pembelajaran masih dengan materi yang sama? Saya berharap kalian akan lebih mudah memahami materi tersebut, karena jika diberikan dalam bentuk dokumen kemudian saya jelaskan kembali dalam bentuk video pembelajaran, saya harap kalian akan dapat lebih mudah memahaminya. Oke, sebelum kita masuk ke materi keanekaragaman tingkat gen dan juga tingkat jenis serta ekosistem, kalian harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari keanekaragaman hayati itu sendiri apa. Keanekaragaman itu memiliki arti bermacam-macam, beragam, keberagaman, lebih dari satu tentunya kalau bermacam-macam. Kemudian, hayati itu sendiri memiliki arti makhluk hidup. Jika kita sambungkan atau simpulkan dari dua suku kata tersebut, keanekaragaman hayati memiliki arti keberagaman atau bermacam-macamnya makhluk hidup meliputi daratan maupun lautan. Jika sudah mengetahui dari pengertian keanekaragaman hayati itu sendiri apa, kita lanjutkan ke tingkat gen, jenis, dan juga ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen memiliki arti suatu keanekaragaman yang masih satu spesies. Di sini sudah saya garis bawahi satu spesies. Artinya mereka masih dalam satu spesies yang sama. Contohnya supaya kalian bisa langsung mengerti. Di sini saya beri contoh jeruk. Ya, jeruk ini memiliki 3 varietas yang berbeda. Ada jeruk nipis, ada jeruk bali, dan jeruk limau. Nah, nipis, bali, dan limau ini masih termasuk ke dalam satu spesies jeruk. Masih satu jenis jeruk. Hanya yang membedakan adalah varietasnya. Di sini ada varietas. Nah, Nama latin dari jeruk ini adalah Citrus sp. Sini sudah saya tulis Citrus sp. Kalian bisa lihat, penulisan nama ilmiah atau nama latin itu wajib harus diawali dengan huruf kapital. Ini C-nya besar ya. Huruf kapital, C-nya besar. Citrus, C-nya besar. Tetapi huruf setelah C-nya itu harus kecil semua. Tidak boleh ada huruf kapital kembali. Dan suku kata keduanya itu harus kecil semua. Tidak boleh ada huruf kapital lagi. Jadi yang huruf kapital hanya boleh ada di huruf awal suku pertama saja. Jangan lupa digaris bawahi. Jika terdiri dari 2 suku kata, maka garisnya harus terputus menjadi 2. Seperti ini. Nah, ini kan ada putusnya, tidak sambung garisnya. Ada 2. Kalau di garis bawahi sambung itu salah. Misalkan begini. Nah, ini salah. Ya, karena garisnya tidak putus. Ini salah ya. Kemudian kenapa ini nipis, bali, dan limau termasuk ke dalam contoh gen? Karena ini tadi masih dalam satu spesies dengan keterangan bentuknya sama atau hampir sama, mirip ya. Bukan sama banget tapi mirip saja mirip. Mirip itu bulat, tekstur kulitnya berpori-pori besar. Nah, sedangkan perbedaannya adalah dari ukurannya. Ukuran jeruk nipis, jeruk bali, dan jeruk limau itu berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Jeruk limau itu kecil sekali, dan jeruk nipis lebih besar dari jeruk limau. Sedangkan jeruk bali itu lebih besar dari jeruk nipis. Ukurannya besar sekali kalau jeruk bali. Dan yang membedakan selain ukurannya adalah rasanya. Tentunya rasanya berbeda. Jeruk limau dan jeruk nipis bisa dimanfaatkan untuk ketika ibu kalian memasak di dapur, bisa untuk menambahkan rasa pada masakan. Sedangkan jeruk bali itu rasanya cenderung manis dan ada pahitnya, seperti itu.
Selain ada jeruk, ada juga contoh dari binatangnya atau dari hewannya. Saya ambil contoh ayam. Ayam ini kalau tadi pada tumbuhan atau pada buah namanya varietas, kalau pada hewan itu namanya ras. Ini varietas, ini namanya ras. Perbedaannya di sini. Ras pada ayam itu ada kalkun, ada ayam jago dan ayam kampung. Ketiga ras ini masih termasuk ke dalam satu jenis ayam. Selain ada ayam, ada juga kucing, ya. Ada kucing Anggora, ada kucing Persia, dan lain-lain. Kalian pun tahulah. Jika sudah paham tentang keanekaragaman tingkat gen, kita bisa lanjut pada keanekaragaman tingkat jenis. Tingkat jenis ini kebalikan dari tingkat gen. Kalau tingkat gen masih satu spesies atau satu jenis, kebalikannya tingkat jenis ini berbeda spesies atau berbeda jenisnya. Contohnya, saya ambil ada kucing, ada harimau, ada citah. Kucing, harimau, dan citah ini sudah berbeda jenis. Sudah berbeda spesiesnya. Tetapi mereka memiliki famili yang sama. Nah, di sini yang perlu kalian garis bawahi. Contoh dari keanekaragaman tingkat jenis adalah hewan atau tumbuhan yang memiliki satu famili atau memiliki famili yang sama. Contoh famili dari kucing, harimau, dan citah itu ada Felidae atau tulisannya Felidae. Bisa kalian baca di sini ya, Felidae. Kemudian, contoh dari tumbuhannya ada palem, kelapa sawit, aren, dan pohon kelapa. Nah, palem, kelapa sawit, aren, dan pohon kelapa ini memiliki famili yang sama, yaitu Palmae. Nah, famili di sini bukan maksudnya keluarga, bukan bahasa Inggris ya, tapi ini merupakan tingkat klasifikasi. Nanti kita pelajari di bab berikutnya ada. Jangan sampai tertukar ya antara contoh tingkat gen dengan tingkat jenis. Kalau tingkat gen itu masih satu spesies. Kalau tingkat jenis itu sudah berbeda spesies ya. Kita sekarang lanjut ke tingkat keanekaragaman ekosistem. Pengertian dari ekosistem itu sendiri adalah sistem ekologi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik. Nah, biotik dan abiotik sudah saya garis bawahi. Pengertian dari biotik itu sendiri adalah makhluk hidup. Bionya ini makhluk hidup. Makhluk hidup. Kalian bisa catat di buku catatan kalian masing-masing supaya tidak lupa. Sedangkan abiotiknya ini ada tambahan A-nya. Biotik, abiotik. A-nya ini artinya bukan atau tidak. Sedangkan biotiknya makhluk hidup. Jadi jika digabungkan, abiotik adalah bukan makhluk hidup. Saya agak kesulitan menulisnya ya, karena saya tidak harus in-frame ke dalam kamera. Nah, artinya ekosistem ini terbentuk karena adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup itu sendiri apa? Ya bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Nah, itu semua makhluk hidup, termasuk ke dalam biotik. Sedangkan abiotiknya itu apa? Lingkungan itu sendiri. Contohnya di dalam lingkungan itu ada apa? Ya ada udara, ada cahaya matahari, kemudian ada suhu, ada tanah. Nah, itu semua termasuk ke dalam abiotik. Artinya ada interaksi nih antara si makhluk hidupnya dengan lingkungan yang dia tinggali. Contohnya ada ekosistem sawah. Ekosistem sawah ini berada pada daratan. Ekosistem sawah ini terdiri dari padi, ular, tikus yang termasuk ke dalam biotiknya. Yang saya kasih tanda checklist gini berarti dia abiotik. Ya. Biotik. Sorry. Padi, ular, tikus ini termasuk ke dalam biotik makhluk hidupnya. Sedangkan tanah,
Ini saya beri tanda gini ya, bulat. Nah, ini termasuk ke dalam abiotiknya. Begitu. Paham ya? Ada juga ekosistem sungai. Ekosistem sungai berarti termasuk ke dalam lautan. Ekosistem sungai terdiri dari apa ya? Tentu saja air itu sendiri dan biasanya ada fitoplanktonnya sebagai biotiknya atau makhluk hidupnya. Oke, penjelasan untuk keanekaragaman tingkat gen, jenis dan ekosistem saya cukupkan saja sampai di sini. Materi berikutnya masih di bab yang sama, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tidak ada penugasan untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini. Kenapa tidak ada penugasan? Karena saya lebih memfokuskan kalian untuk lebih memahami materi keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Karena biasanya materi ini banyak sekali keluar di saat ulangan ya. Entah itu ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, bahkan nanti ketika di kalian harus replay atau mengulang kembali materi-materi dari kelas 10 sampai kelas 3, dan ini pun selalu keluar, biasanya selalu ada gitu ya. Jika kalian ada yang belum mengerti, masih agak-agak bingung, dibaca ulang, bisa didengarkan kembali video ini. Dan jika sudah mempelajari sendiri masih belum mengerti, kalian bisa pertanyakan kepada teman kalian yang sudah mengerti, atau bisa tanyakan langsung kepada saya. Tentunya bisa melalui WhatsApp yang sudah saya cantumkan pada video perkenalan di awal. Oke, pertemuan hari ini cukup sekian. Semoga kalian lebih memahami materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah selalu mengikuti pelajaran biologi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.